Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leo King. Nah, seperti biasa kita bakal kembali nge-review action figure Sculpture Colosseum King Series. Nah, di samping saya kita sudah sampai di Sculpture Colosseum King Series Vol 5 Urong yang kedua. Jadi Urong yang pertama kemarin sudah kita review. Nah, sekarang ini yang versi keduanya. Jadi Sculpture Colosseum King Vol 5 ini ada 6 karakter, 6 pieces maksudnya, tapi hanya 3 karakter. Jadi Urongnya 2, Pulau 2, kemudian Bartolomeo 2. Saya dapat figur ini di harga 180.000. Ini sepertinya sejauh ini paling termurah deh kayaknya yang saya dapat untuk yang versi atas, versi terbarunya. Saya dapat kondisinya BIP, back in box, second. Ini menang dari lelangan juga. Saya dapat yang Asia Fashion. Oke, seperti ini penampakan dari box artnya. Ya. Seperti ini. Oke. Mari langsung saja kita unboxing figurnya. Nah, ini penyakit dari Presto, selalu ngebuat box itu sempit. Nah, ya. Seperti saya infokan sebelumnya, ini untuk seri Sculpture Colosseum King Vol 5 sampai ke atas itu memang jarang saya jamah, bahkan belum pernah, malahan ada sebagian, termasuk yang ini. Nah, jadi kita dapat 2 bungkus, satu bungkus untuk base, kemudian satu bungkus seperti ini untuk figurnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke sesi otak-atik. Ya, ini dia figur yang kita dapat. Seperti biasa, mari kita keluarkan terlebih dahulu dari plastiknya. Oke teman-teman, kita dapat ini. Pertama kita dapat base ya, base. Ya ada lecet di sana sini. Maklum barang second. Ini ada pentolan. Ini jadi sepertinya diletakin gitu saja, tidak ada pentolan ya. Belakangnya seperti ini. Kemudian kita dapat 2 buah sayap. Nah, sayap, 2 buah sayap ya. Seperti kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir kita dapat action figurnya. Nah, ini dia action figurnya. Oke, nah nih. Kurang fokus ya. Mari kita langsung pasang figurnya dulu ya. Ya, pemasangannya cukup mudah. Jadi hanya dimasukkan ke bagian sayap, kemudian diletakin di atas base-nya, jadi seperti ini doang. Jadi untuk itu base kita kesampingkan dulu ya. Kita sampingkan, jadi kita hanya fokus untuk action figurnya. Oke. Sebentar, biar fokus dulu. Belum fokus. Nah, pertama-tama mari kita review mengenai detail. Detail untuk bagian wajah. Bagian wajah di sini matanya merem ya. Kemudian mulutnya terbuka. Ini benar-benar terbuka, jadi bukan sekedar sculptingan biasa. Kan biasa kadang motif doang, tapi ini benar-benar bolong. Lidahnya itu ada di bagian dalam juga nampak. Kemudian rambutnya itu polosan, jadi walaupun dia berambut tapi nggak di sculpt ya, polosan saja. Untuk berewokannya seperti ini. Ini berewokannya lebih lebar dan lebih lebat kayaknya dibandingkan yang seri sebelumnya. Ada 2 buah anting. Kemudian kita masuk ke bagian badan. Sculpting di bagian badan di sini cukup rapi. Di sini cukup rapi dan detail. Kita lihat bagian sebelah sini, bagian kanan dan kirinya ini bagus ya, dalam. Tetapi di bagian otot dekat tulangnya ini ada aneh nih. Jadi ada bendolan-bendolan seperti ini, 1 2 3, 1 2 3, ini cukup aneh. Tidak pada manusia umumnya kan. Kemudian ada garis di bagian belahan dada seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk bagian belakang polosan, ada beberapa garis di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian tangan. Untuk tangan ini sculptingnya unik ya. Jadi dia ngikutin alur tangan itu kan biasanya kan cuman 1 belahan, 2 belahan atas, kemudian di belahan bawah baru sikut. Nah, ini ada banyak nih belahannya. Jadi di sini ada beberapa belahan kalau kita lihat. Nah, tuh. Beberapa belahan garis di sini yang cukup dalam malahan garisnya. Jadi seperti otot yang ngeras gitu ya. Bagian sebelah sini juga sama. Nah, untuk otot bagian sebelah kanan ini lebih kelihatan, lebih kebentuk. Di sini ada motif urat. Ada beberapa guratan garis. Di sini tulang siku. Untuk bagian tangan bagian bawahnya juga sama, ada urat memanjang dari bagian sini sampai ke bagian sini. Untuk bagian urat, bagian dalamnya juga sama seperti itu. Nah, untuk bagian sarung tangan di sini di sculpt rapi. Untuk bagian sebelah sini ya, sini cukup rapi sculptingnya, tapi di bagian dalam ini polos. Nah, polosan, bahkan bisa dibilang ini rata. Nggak tahu, ini mungkin faktor karena dia menggunakan sarung tangan kulit kali ya. Sarung tangan kulit kan polos seperti ini, jadi cukup diperhatikan. Tapi aneh sih, karena kebiasaan melihat telapak tangan kan. Di bagian sebelah sini juga sama, teman-teman bisa lihat.
Cuman di sini untuk belahan garisnya itu nggak dalam, jadi dia nggak kepisah. Nah ini nggak kepisah ya, masing-masing jari nggak kepisah, di sini juga nggak kepisah, nyatu. Oke, langsung selanjutnya kita masuk ke bagian baju atau pakaian. Nah ini ada jubah memanjang dari bagian sini memanjang ke bagian belakang. Di sini bentuk motifnya kaku, nah, seperti ini. Ya. Kemudian di bagian dalam itu di-sculpt. Nah tuh, di-sculpt jubah cukup rapi. Nah cukup rapi, memperhatikan sampai dalam. Kemudian untuk baju, ini lipatan-lipatan baju cukup banyak. Gunakan kalung yang terlepas, ya dia bisa diangkat nih. Ini sculptnya tidak bolong sama seperti yang sebelumnya, cuman bisa diangkat-angkat nih. Jadi ini memang kepisah nih, ini kepisah, ini juga kepisah. Untuk bajunya, nah untuk bajunya di sini robek-robekan lebih sedikit. Yang sebelumnya kan robekan parah tuh. Nah ini enggak, sedikit rapi ya di sebelah sini. Di sini untuk bagian dalamnya ini garis-garisnya cukup tajam, lipatan-lipatannya cukup jelas, kelihatan banget. Kemudian gunakan ikat pinggang warna ungu sama seperti sebelumnya, duduk bersila. Lipatan-lipatan celana juga bagus kalau dilihat. Nah seperti ini. Ini ada warna putih juga nih ya lipatan-lipatannya. Nah bagian sayap ini kanan dan kiri hampir sama ya. Nah di sini ada motif memanjang, kemudian garis di sini runcing beberapa titik, 1 2 3 4 5 6 7. Ini lumayan banyak titik garisnya. Di sini juga ada beberapa titik, tapi untuk detail tidak begitu dalam. Di bagian atas hanya simple, hanya saja di bagian bawah nih cukup didalamin detailnya. Tuh kelihatan cukup dalam di sini, terpisah di bagian tengah ya. Untuk detail saya kasih nilai 4 karena untuk teknik sculptnya ini cukup bagus, sesuai dengan ekspektasi saya sih dibandingkan urung yang sebelumnya. Jadi di sini kekar, kelihatan kekar ya. Urung ini kan karakternya bisa dibilang misterius tapi sangar. Nah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke coloring. Untuk coloring di sini gunakan singleton sebagian besar. Ini gunakan singleton, di sini warnanya polosan, antingnya juga singleton. Bahkan ini enggak ini ya, dibilang enggak shiny. Untuk anting jadi untuk anting ini enggak shiny. Dia enggak shiny, dia warnanya di coating pakai dop. Kemudian sarung tangannya juga. Sarung tangan itu seharusnya kan kalau kulit kan shiny. Ini di coating pakai dop juga, sama. Di bagian bawah juga coating pakai dop. Jadi semuanya bisa dibilang ini dop. Tatonya rapi. Di sini ada garis, kalau kita bilang mungkin bulu kali ya. Garis-garis bulu ini keinget kurohige yang di bagian produk itu. Nah, ada garis-garis bulu, cuman warnanya di sini warnanya hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan, di sebelah sini juga ada. Nah, di sini malah jelas banget warna birunya. Kelihatan banget warna birunya tuh. Nah, untuk warna bagus sebenarnya. Karena dia pemilihan warnanya pas ya. Dari warna kulitnya yang rada gelap, kemudian bagian jubahnya warna coklat tua, di sini merah. Cuman di sini tadi saya perhatikan ini mesh paint apa gimana, di sini warnanya putih. Nah di sini putih sementara di sini terang, nggak balance warnanya, tapi nggak gitu kelihatan karena di bagian dalam kali ya. Untuk coloring saya kasih nilai 3. Selanjutnya kita bakal masuk ke size. Ini size sudah pasti kecil nih, bahkan cuma 1 lingkar tangan nih. Oke, akulah kita ukur saja. Untuk tingginya saja kita dapat di angka 10 cm doang, 10 cm. Kemudian di bagian lebarnya itu kita mungkin di kisaran 12 cm sampai di sini nih kita dapat. Ini terbilang kecil dari yang kemarin, malahan lebih kecil daripada Dalton. Ini saya kasih nilai 3 saja, 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke pose. Pose yang sebelumnya keren emang, karena dia kan pose nyerang sambil megang gada batunya, persis seperti yang Dalton ya, hampir mirip dengan Dalton. Tapi yang ini unik. Jadi dia duduk bersila seperti bertapa, persis seperti julukannya, petapa gila ya, karena dia petapa barbar, dia dari Pulau Langit. Entah kenapa saya suka dengan pose ini, karena jarang banget ada pose seperti ini. Itu matanya ketutup tuh. Nah, tuh kalau bisa dilihat matanya malahan merem. Untuk pose saya kasih nilai 4. Ini cukup keren. Mungkin kebetulan karena karakternya dia aja kali ya. Mungkin kalau karakter yang lain rada mikir kalau ngasih nilai 4. Jadi ini pas banget dengan gimmicknya kalau menurut saya. Pas dengan gimmick yang ditawarkan, yang disajikan oleh Oda sebagai pengarang anime dan komiknya. Oke, yang terakhir mengenai material. Ini materialnya keras ya. Materialnya keras. Di sini keras, kemudian di sini keras. Untuk sayapnya pun gampang dilepas, gampang dicopot, jadi nggak gitu belibet. Cuman ini materialnya cukup keras, kaku.
Jadi kalau kegeser sedikit, ini malah di sini yang tercopot. Jadi nggak bisa dielastiskan. Nah, tuh jadi pada longgar kan. Nah, tuh. Untuk material sih ya rata-rata pabrik. Cuma di sini kopong nih. Ini kopong, jadi beratnya juga nggak begitu berat. Ini cukup ringan malah bisa dibilang. Karena di sini banyak kopong. Di sini ada lubang sedikit lagi di bagian tengahnya ini. Sepertinya dulu sebelum dipasang ini dilem kali ya. Sini kepisah dimasukin ke dalam. Untuk material ya rata-rata pabrik sih. 3. Oke, sekian review saya untuk action figure Sculptor Colosseum King Po 5 Urong ini. Kita bakal masuk ke sesi footage-nya. And I've lost everything, forever living in the dark. I feel so alive, still remembering what I want, but it ends with you. Candlelight has gone out, some will win and some will lose. Nothing much else to say, thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now, still I smile and don't speak. Will you please slow down? Slow down. Slow down. Slow and you're not listening. It is your choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out, some will win and some will lose. Nothing much else to say, thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now, still I smile. Ya teman-teman, sekian itu review saya untuk action figure Sculptor Colosseum King Po 5 Urong. Ya, jadi nanti di episode selanjutnya kita bakal masuk ke sesi terakhir dari Sculptor Colosseum King Po 5. Itu ada Lau. Nah, apabila teman tertarik dengan video ini, teman-teman bisa cari di marketplace, di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, atau yang lain kali kayak Blibli dan segala macam. Untuk harganya mungkin di kisaran 180.000 sampai ya kalau dapat yang untung-untungan dapat 150 malahan. Atau bisa juga cari di sosial media, di Facebook, di Instagram. Kalau di Facebook bisa cari di grup-grup komunitas pencinta action figure. Ya, bagi teman-teman jangan lupa untuk di like video ini, di share, di komen, subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Satu subscribe sangat berarti buat saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki. Semoga apa yang kalian inginkan, kalian dapat segera tercapai. Akhir kata, saya Leking. Sampai jumpa di video selanjutnya.